Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BSA semua. Semoga senantiasa sehat selalu dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kembali lagi di PBB Podcast bareng BSA bersama aku Arzeti Nabila Katili yang akan menemani kalian untuk berbincang asik dengan para tamu spesial yang kita hadirkan di Podcast bareng BSA ini. Oke, Sobat BSA semua, kalau minggu lalu kita telah hadirkan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Kali ini kita kedatangan tamu penting dari jajaran dosen Prodi BSA UAD. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut tamu spesial kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ustadz. Pagi. Selamat datang. Terima kasih Ustadz telah menyempatkan hadir di podcast bareng BSA ini bersama aku Arzeti Nabila Katili yang akan menemani Ustadz untuk berbincang-bincang asik ya Ustadz ya. Oke Ustadz, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Ustadz, mungkin kerasanya kurang afdol ya kalau kita belum kenalan dulu. Mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya dari teman-teman. Ini acaranya PBB ya? Iya Ustadz. Jadi apa kepanjangannya? Podcast bareng BSA. Podcast bareng BSA. Iya. Yang mana ini di bawah dari HMPS ya? Iya betul Ustadz. HMPS dari Prodi BSA. Baik, saya Ahmad Zaki Anafiri, SPDI MED. Kalau dibilang dokter ya masih kandidat, mohon doanya ini sedang mengerjakan disertasi. Oh iya Ustadz. Kemudian sehari-hari saya di Prodi BSA, yang mana juga sering bertemu dengan teman-teman sekalian ini di ruang kelas dan juga sering ketemu di jalan juga. Iya Ustadz. Hanya saja kadang-kadang teman ini nggak pada nyadar gitu. Baik, itu mungkin Pak. Oh iya, terima kasih Ustadz atas perkenalan singkatnya ya Ustadz. Tadi Ustadz udah jelasin bahwa Ustadz dulunya pernah berkuliah ya di beberapa kampus ya itu. Iya. Dan memiliki lebih dari satu gelar juga ya Ustadz. Mungkin aku mau tanya nih Ustadz, bagaimana gitu lika-liku Ustadz selama semasa kuliah di berbagai kampus tersebut Ustadz? Baik, bicara kuliah ini tentunya sangat ini jadi flashback memori masa lalu. Iya Ustadz. Karena memang saya termasuk yang tidak kuliahnya itu nggak langsung berturutan secara langsung ya. Beda mungkin ada beberapa teman dosen yang lain lulus SMA langsung S1, on time 3,5 atau bahkan 4 tahun langsung S2, selesai S2 langsung S3. Saya enggak. Saya lulus dari SMA. Saya SMA-nya di pondok ya. Pondoknya di Gontor yang disebut dengan KMI atau Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Yang mana saya lulus tahun 2010. Kemudian ditempatkan di tempat pengabdian yang ternyata di sana nggak ada kuliahnya, itu di Banyuwangi. Salah satu cabangnya Gontor di Banyuwangi, yang mana di sini ini para guru yang mengabdi di sana itu nggak bisa kuliah karena memang nggak ada universitasnya. Beda kayak yang di Gontor 1, 2, 3 itu malah ada universitas. Ada universitasnya. Sehingga mulai ngabdi itu langsung bisa jadi langsung guru. kuliah gitu ya. Nah saya harus 1 tahun dulu ya nggak kuliah ya, fokus mengajar gitu ya. Kemudian selesai dari pengabdian saya mencoba untuk mengajukan diri ke Pak Kiai gitu. Boleh nggak kalau saya pindah pengabdian ke Gontor 1 pusat sambil kuliah di ISIT ketika itu, sekarang udah jadi Unida. Alhamdulillah boleh. 4 tahun kemudian 2015 lulus. Selesai lulus juga nggak kemudian langsung loncat S2, enggak ya. Saya perlu waktu yang cukup lama, 3 tahun mungkin ya. Itu karena ada kewajiban pengabdian di Gontor sekitar 2 tahun ditambah 1 tahun persiapan untuk berangkat ke Malaysia. Jadi saya rasa lika-liku kehidupan dan proses pembelajaran di dunia perguruan tinggi itu setiap orang beda-beda gitu Mbak. Iya Ustaz. Ada yang langsung, ada yang enggak. Yang langsung juga tidak menjamin selesai kuliah langsung bekerja. Iya. Yang tidak langsung karena sudah telat bertahun-tahun tadi ya, juga tidak menjamin kemudian dia harus Artinya ada juga yang meskipun telat-telat kuliahnya tapi selesai langsung bisa
bekerja. Jadi saya masuk S2 itu 2018 sampai 2021. Kalau total ya 5 semester ya. Ya. 5 semester, kemudian 2021 saya lulus, 2021 bulan September saya langsung masuk di S3 di UIN Sunan Kalijaga. Jadi kalau dibilang kuliahnya umat warna-warni ya saya termasuk yang warna-warni karena S1 di universitas pesantren gitu ya. Di Unida ya Ustaz. S2-nya di luar negeri, bertemu dengan di Malaysia ya, ketemu dengan berbagai macam mahasiswa dari berbagai latar belakang gitu ya. Bahkan berbagai latar belakangnya itu dari internasional, dari berbagai negara. Paling banyak dari Cina, dari Bangladesh gitu ya. Bangladesh itu pokoknya dilihat orang India tapi Muslim tuh Bangladesh gitu ya. Kemudian juga orang Malaysia, orang Singapura dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau dikatakan lika-liku ya tadi kuliah yang tidak secara langsung, juga ketika saya S1 lika-liku kesibukan ya tentunya kalau yang teman-teman anak pondok itu tahu betul kalau jadi guru sekaligus jadi mahasiswa itu suatu hal yang tidak mudah. Pagi ngajar, sore belajar, malam kita harus melaksanakan tugas-tugas pondok dan apalagi ketika itu saya di sekretaris pimpinan yang mana tugasnya itu harus ikut Pak Kiai ke luar Jawa, ke Kalimantan, guys, gitulah gue. Seperti itu. Dan di Malaysia juga mungkin lebih ke ini ya, bahasa. Jadi ada keterbatasan bahasa saya ketika itu bahasa Inggris, yang mana saya harus lulus nilai minim 5,5 atau mungkin kalau di IELTS ya 5,5 atau 6 gitu ya. Itu satu tantangan yang luar biasa gitu ya. Karena kalau ujiannya bahasa Arab tentunya karena kita dari prodi bahasa Arab jadi mudah. Tapi ketika ditantang untuk lulus di pelajaran atau bahasa Inggris itu tentunya tidak sederhana gitu. Ya, jadi selama kuliah itu Ustaz kalau boleh tahu ambil jurusan apa ya Ustaz? S1. Saya termasuk yang Sirotol Mustaqim gitu ya. Istiqomah lurus dari S1 pendidikan bahasa Arab. Ya. S2 meskipun namanya nggak saklek PBA tapi namanya itu Teaching Arabic to Non-Arabic Speaker. Agak panjang gitu nama resmi prodinya itu agak panjang. Tapi intinya PBA juga. PBA juga intinya. S3-nya juga PBA. Oh iya. Oke Ustadz, pastinya ya Ustadz selama kita menjalani kewajiban kita sebagai mahasiswa, nggak selamanya ya Ustadz jalan kita tuh mulus. Wah ya pasti. Iya, pasti banyak rintangan, cobaan yang kita dapat ya Ustadz selama kuliah. Nah, di sini aku mau tanya Ustadz, momen terberat seperti apa yang Ustadz dapati selama masa kuliah di kampus tersebut Ustadz? Mungkin kalau fase terberat pas kuliah S1 lah ya. Iya. Ya setiap fase, setiap jenjang ada momen Pasti terberatnya ada, sendiri-sendiri. Ketika S1 saya ingat betul ketika satu ujian saya lupa UTS apa UAS gitu ya. UAS. Yang mana ujiannya itu secara lisan. Ketika itu masih banyak dosen-dosen senior, dosen sepuh gitu ya, dosen tua itu yang mungkin karena nggak mau ngoreksi, pokoknya ujiannya secara lisan. Nah ketika itu ya karena ini intinya saya ketika itu kurang persiapan lah gitu. Kurang persiapan. Kemudian sekali masuk ruangan itu langsung 5 orang, 5 mahasiswa, dosennya 1. Ditanya ada ya kayak lomba cerdas cermat lah. Soal giliran Anda. Habis itu soal lemparan gitu kan. Oh iya Ustaz. Di fase soal giliran dan lemparan saya kurang begitu maksimal gitu. Pun bisa jawab tuh ya poinnya dikit-dikit lah gitu karena nggak tepat-tepat amat. Nah kemudian ada di soal rebutan paling akhir itu Pak dosen ini tuh kayak ngasih soal dengan jawaban yang nantinya akan diangkat lumayan tinggi jadi kayak soal emas gitu ya. Pokoknya yang bisa jawab langsung dapat poin besar gitu ya. Ya yang tadi aja saya nggak pernah bisa jawab gitu kan. Nah yang apalagi yang soal besar ini gitu kan. Nah, kemudian saya ingat betul pertanyaannya dalam bahasa Arab kan. Ini kan semuanya ujian dalam bahasa Arab ya. Pertanyaannya kayak gini. Ma al-athar al-akbar minan nahiyah
al-hadhariyah atau nahiyatil hadharah min daulati al-Abbasiyah. Ini kan SPI, sejarah peradaban Islam. Jadi apa dampak terbesar dari kekhalifahan Bani Abbasiyah? Tapi dari sudut peradaban. Kalau kita bicara dampak atau pengaruh terbesar, itu kan biasanya penguasaan daerah, kekuasaan tambah luas gitu kan. Tapi ini kan nggak bicara militer. Iya. Ini kita bicara peradaban. Nah, ketika ya, itu Ustaz. saya mikir peradaban itu mesti kaitannya dengan buku, perpustakaan. Tapi kalau cuma bicara bangun perpustakaan itu nggak gede gitu, Iya. biasa gitu. Berarti ada kaitannya dengan Quran dan hadis. Nah, salah satu yang bisa dilakukan manusia terhadap Quran hadis itu adalah tadwin atau membukukan gitu ya. Tapi membukukan Quran kan udah di masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin plus Umayyah. Lah Abbasiyah ngapain? Berarti ya sederhana aja, hadis. Nah, ketika itu saya nggak tahu sebenarnya, tapi murni bukan ngasal ya, tapi kayak mendapatkan wangsit gitu ya. Iya. Saya langsung menjawab dengan hanya 2 kata. Ustaz? Ya, silakan Zaki. Tadwinul hadis. Itu ustadznya itu langsung ini. kaget terus ngerasa, wah anak urid alijabah gitu. Iya. Ini dia. Terus Iya, langsung hebatnya. mendapatkan nilai yang langsung, kalau kayak di kelas sementara itu langsung kejatuhan durian itu langsung nomor 1 gitu. Oh iya. Gitu itu di level S1, kemudian juga pernah pas mengerjakan skripsi diberi deadline terakhir mengumpulkan 20 Sya'ban. Kemudian ketika itu saya sudah mengerjakan skripsi di Maghrib gitu. Saya datang ke pembimbing karena ini universitas pesantren, jadi kita bisa datang maghrib ke dosen itu bisa gitu. Oh iya, jadi bisa ya. Habis maghrib itu bisa. Terus ngajukan. Saya kira itu kemudian ini sudah cukup untuk daftar sidang skripsi gitu kan. Nah kemudian ketika itu dosen, sudah ini sudah cukup. Tapi untuk daftar sidang itu harus ada abstraknya, daftar isinya, abstrak bahasa Indonesia kan diterjemahkan juga. Iya. Arab, Indonesia dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa tercapai. Itu di S1. Kalau di S2 mungkin justru beratnya sebelum kuliah. Jadi di EEUM itu ada ujian bahasa. Nah ujian bahasanya itu kalau untuk PBA itu harus lulus di bahasa Arab dengan nilai 7, bahasa Inggris dengan nilai minimal 5,5. Arabnya saya langsung lulus, Inggrisnya ini yang perlu perjuangan. Satu semester saya masuk ke kelas bahasa. Kemudian itu juga tidak ringan. Saya ingat betul 1 minggu terakhir sebelum ujian bahasa Inggris ini saya menjadikan diri saya itu kayak anak santri lagi. Jadi saya tirakat gitu ya. Saya sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kemis, kemana-mana pakai peci gitu ya. Oh iya. Pokoknya zuhud, tarkut dunia gitu ya. Seperti itu hingga akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan nilai sesuai dengan yang diharapkan 5,5 dan lolos gitu ya. Cukup 5,5 tapi bisa lolos. Tapi ketika sudah masuk kuliah sampai selesai tesis, alhamdulillah malah tidak menemui hambatan berarti, kecuali mungkin di garap tesis karena nabrak COVID gitu ya. Nabrak COVID yang mana saya tidak boleh kemana-mana, dikurung di kamar saja, walaupun makan dikasih ya sama kampus ya. Karena di Malaysia itu lockdownnya itu benar-benar lock gitu ya. Lock itu benar-benar dikunci gitu ya. Nggak kayak di Indonesia yang karet gitu ya. Jadi ada yang daerah yang ketat, ada yang enggak gitu kan. Juga, ya. Di Malaysia ini ketat banget. Jadi saya betul-betul nggak bisa kemana-mana. Kira-kira kalau orang dikurung nggak boleh kemana-mana, kira-kira tesisnya jadi apa enggak? Enggak. Bisa jadi iya karena dia punya fokus ya. Jadi bakal cepat beres ininya tugasnya. Jadi ada banyak teman-teman saya itu yang kondisinya sama, ngerjain tesis dikurung. Iya. Tapi nggak pada selesai. Ya inilah sifat manusia ya. Iya, beda-beda ya. Inilah sifat manusia karena kalau kita itu malah dipaksa dikurung tuh malah orang itu ya bosen, ya males, mencapai titik terendah malah nggak ngerjain gitu ya. Tapi justru ketika itu saya berhasil menyelesaikan paling cepat di antara teman-teman karena dukungan istri. Karena teman-teman yang lainnya belum pada punya istri. Iya. Jadi saya sering ditanya lagi ngapain, gimana tesis, dan seterusnya. Jadi itu jadi motivasi bagi saya karena kalau tesis ini kagak selesai, maka saya tidak
kunjung cepat ketemu istri gitu loh ya. Nah yang lainnya itu yang belum punya istri itu benar-benar apa, suka nunda-nunda gitu ya. Mau ngerjain males, main game dulu, tidur dulu, nonton film dulu. Akhirnya ya benar-benar mundurnya itu lama, berbulan-bulan bahkan lewat sampai semester selanjutnya. Padahal kalau bisa dibilang di semester itu kan nggak ngapa-ngapain. Ya memang nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Nggak boleh kerja, nggak boleh keluar kampus, harus di depan laptop, malah tidak ngerjain gitu ya. Itulah sifat manusia. Gitu Mbak. Oh iya, jadi seperti itu ya Ustadz. Tadi kan kita udah bahas nih ya Ustadz, hal-hal yang berat ya, atas cobaan-cobaan gitu, rintangan-rintangan yang udah Ustadz alamin selama masa kuliah. Nah Ustadz pastinya kan setelah perjuangan-perjuangan Ustadz, mungkin tadi juga udah Ustadz bahas pencapaian Ustadz ya. Tapi mungkin di sini aku mau tanya, apakah ada pencapaian yang paling besar yang Ustadz terima di semasa kuliah tersebut Ustadz? Pencapaian terbesar mungkin ya kalau bicara duniawi mungkin ya kayak pas S3 saya dapat beasiswa unggulan dari Kemendikbud, kemudian juga kemarin ikut sandwich program di Libya Jakarta, ketemu dengan para masyayikh gitu ya. Kemudian pas S2 itu saya pernah iseng ngirim artikel untuk ikut lomba nulis PPI, alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. Dan juara 1-nya itu sertifikatnya saya pakai buat daftar beasiswa unggulan, alhamdulillah lolos gitu kan. Juga ya Ustaz, Masya Allah. Tapi itu ya pencapaian duniawi. Saya katakan gitu. Tapi ada pencapaian ukhrawi yang mana saya boleh sampaikan di sini, tapi itu saya kira menjadi kunci gitu. Saya nggak bilang mengatakan kunci kesuksesan saya karena sampai sekarang saya belum merasa sukses juga gitu. Tapi gak apa karena jadi key of success adalah kunci kesuksesan tadi kan ya. Jadi saya itu memang anak yang penurut sama orang tua gitu. Jadi orang tua mau apa saya gak pernah mengatakan tidak. Gitu ya tentunya kita semuanya belajar kalau sampai orang tua nyuruh murtad baru kita mengatakan tidak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang orang tua saya nggak pernah nyuruh murtad. Sederhana gini, dulu saya disuruh masuk Gontor, saya masuk Gontor. Kemudian selesai dari Gontor saya mau keluar, saya jujur ya saya dulu pernah bercita-cita pengen jadi ahli geologi. Agak konyol ya. Agak konyol ya. Beda. Itu gara-gara nonton film aja gitu ya. Geologi apaan gitu ya. Jadi mungkin saya sekarang kerja di BMKG gitu ya. Kerjaannya ngukur-ngukur bumi gitu. Tapi kemudian ketika saya selesai lulus SMA, saya diminta orang tua, udah di Gontor aja. Yo saya manut gitu. Nggak pernah nolak. Selesai S1 keluar saya pengen sebenarnya S2 ya di Jogja aja gitu ya. Mungkin ya di UAD di MPAI. Cuman ketika itu orang tua bilang jangan S2 itu keluar negeri gitu kan. Keluar negeri ya. Keluar negerinya kemana? Itu juga bingung kan gitu kan. Ya alhamdulillah kemudian ada teman ngajak, ada circle, ada lingkungan yang ngajak ke Malaysia, saya ngikut dan seterusnya. Alhamdulillah orang tua saya mampu untuk membiayai S2. Kemudian selesai S2, orang tua saya langsung bilang segera S3. Ya saya kembali ke rumus awal tadi. Saya tidak pernah mengatakan tidak. Saya hanya mengatakan iya. Dan ternyata ya tadi barokah dari Birrul Walidain ini membuat saya kemudian bisa mendapatkan beasiswa S3 hingga kemudian pokoknya 2021 tuh kalau saya boleh mengatakan titik balik hidup gitu ya. Titik balik hidup karena gini. 2020 saya balik dari Malaysia. Kemudian ngajar di SMP di Banguntapan sana 1 tahun. Kemudian bulan Juni 2021 saya pertama kali itu disuruh orang tua daftar S3, saya daftar. Terus pokoknya daftar dulu lah. Nggak tahu nanti gimana kelanjutannya, Pak, daftar dulu. Daftar aja. Setelah mendaftar, kemudian ada pengumuman beasiswa unggulan. Yang mana kemudian beasiswa unggulan itu terakhir pendaftaran 15 Agustus. Salah satu syarat utama dari beasiswa unggulan adalah harus menyertakan LOA, Letter of Acceptance, surat pernyataan diterima dari kampus. Nah, ketika itu posisi saya itu belum diterima di UIN. Ketika itu posisi saya adalah masih menjalani serangkaian tes untuk
menjadi mahasiswa UIN. Jadi pengumumannya tanggal 19 baru pengumuman UIN, tapi tanggal 15 ini harus sudah mengirimkan berkas LOA. Saya ketika itu sudah merasa skeptis ya. Udahlah gitu, nggak usah daftar lah gitu ya. Tapi orang tua saya bilang ini, dah daftar aja. Itu bagian LOA, kasih aja apa? Kartu ujian. Kan ketika saya daftar UIN ada bukti kalau saya itu ikut ujian masuk S3 atau apa, ada kartu pesertanya. Nah, kartu peserta itu orang tua simpel aja, udah daftar pakai itu aja. Loh, dimintanya LOA kok malah ngasih kartu peserta, kan secara logika ya nggak bakal diterima. Tapi tadi apa salahnya sih saya menurut orang tua gitu kan? Toh kalau nggak lolos ya nggak rugi apa-apa gitu kan. Akhirnya saya scan tuh kartu tanda ujian, kartu peserta ujian saya scan, kemudian saya kirim kan itu kan ngirimnya file PDF apapun dia nggak bakal nolak, sistem kan ya. Saya kirimkan itu dan benar. Alhamdulillah setelah itu lolos di akhir bulan November itu ada pengumuman lolos. Nah, satu lagi tadi diniati birrul walidain menurut orang tua, kemudian beasiswa unggulan lolos, kemudian satu lagi di akhir Agustus ada pendaftaran dosen UAD PSA ini. Ketika itu ya sempat ada pikiran jangan daftar dosen dulu, fokus S3 dulu gitu kan. Tapi kemudian tadi orang tua, daftar dulu aja gitu kan. Karena gini, kuliah S3 itu nggak gampang loh ya, nggak sederhana gitu ya. Artinya dia di high level gitu ya. Di high level artinya kalau S1 S2 kita suka bercanda, di S3 itu udah nggak bisa bercanda lagi. Nah, tapi itu tadi udah daftar dulu aja. Saya daftar dan ternyata diterima. Baru masuk jadi dosen, langsung ngajar gitu ya. S3 juga baru mulai. Plus satu lagi, istri saya baru melahirkan anak kedua. Kehadiran anak kedua ini kalau secara logika ini saya harus fokus membantu istri saya. Nah, di tengah bantu istri ngurus 2 anak, S3 yang baru berjalan, dosen yang baru berjalan juga, yang saya masih perlu waktu untuk adaptasi. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan beriringan. Tidak perlu ada satu yang ditinggalkan. Karena ada orang yang berpikiran kemudian harus prioritas. Misalnya dosen dulu sama ngurus anak, kuliah tinggalkan. Saya enggak. Saya berpikir kenapa enggak tiga-tiganya dijalankan sekalian aja, dan ternyata bisa. Nah, ini saya menilai bahwasanya ini adalah bagian dari barokah nurut sama orang tua ya, birrul walidain. Jadi disuruh apa, selama apa yang disuruh itu apa ya, enggak bertentangan dengan syariat dan masuk akal, logis gitu ya. Kayak nanti Mbak Zeti lulus S1 masih bimbang pengen apa segala macam, orang tua nyuruh udah S2 aja di MPAI UAD gitu kan. Ya kalau memang logis orang tua membiayai, kemudian Mbak Zeti juga memang belum ada rencana kemana-mana, belum mau nikah juga karena belum ada yang lamar, kenapa tidak diikuti saja kemauan orang tua gitu kan, seperti itu. Oke Ustadz, luar biasa sekali ya Ustadz. Ternyata Ustadz telah memiliki ya banyak prestasi dan pencapaian-pencapaian besar yang telah Ustadz capai ya selama masa kuliah. Dan kuncinya itu salah satunya yaitu adalah keberkahan dari orang tua ya kita. Jadi kita itu harus selalu nurut selama omongan orang tua itu tidak bertentangan ya Ustadz dengan syariat ajaran agama Islam. Jadi mungkin ini kerasanya kayak klise itu apa ya? Sesuatu yang mau orang tahu kali gitu kan. Semua orang. Tapi saya ya gimana, karena memang saya merasa keberkahan itu ada. Yang kedua mungkin selain birrul walidain, yang kedua jadi mahasiswa itu jangan suka menunda pekerjaan. Itu yang susah ya kayaknya. Itu dia, karena nunda pekerjaan itu kalau menurut saya sangat berbahaya. Karena kita ini orang yang sering lalai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi fokus terhadap sesuatu, ya itu diselesaikan sampai akhir. Satu lagi mungkin kita jangan suka skeptis itu bersikap merasa aku nggak bisa, kayaknya mustahil deh, kayaknya nggak mungkin. Kalau saya selalu berpikiran kayak gitu, saya nggak akan pernah bisa ke Malaysia, nggak akan bisa mendapatkan beasiswa karena itu udah skeptis duluan tuh.
Gimana mau daftar nggak ada berkasnya. Kemudian juga nggak bakalan masuk dosen. Banyak orang yang kemudian udah skeptis duluan ketika daftar, terutama beasiswa. Mbak Zeti nih mau kuliah S2 di Edinburgh. Amin ya Edinburgh. Syarat pertama tuh TOEFL ITP 550 atau 600 lah. Berat ya Ustadz kalau Nah, kira-kira bagi sebagian teman-teman ketika mendengar baca syarat pertama itu, apakah kemudian belajar untuk dikejar apa langsung udahlah di Indonesia aja gitu. Kira-kira gimana? Keburu pesimis duluan Ustadz. Iya. Banyak orang yang kemudian sudah pesimis duluan. Padahal daftar beasiswa itu nggak ada yang dipungut biaya. Semuanya free. Tapi untuk sekedar ngupload seringkali sudah kalah sudah dinyatakan gagal dari daftarnya. Kenapa? Karena nggak jadi daftar. Iya. Bener. Keburu takut. Baru mau ngupload satu berkas aja, kemudian ngelihat TOEFL, aduh TOEFLku kok. Misalnya di situ tertulis 550. Iya. TOEFL kita 530. Upload aja. Karena sistem tuh nggak bisa nolak. Upload aja. Perkara nanti di sana diterima enggak apa gimana itu keputusan sana. Gimana nanti ya berarti. Toh yang TOEFL-nya itu lewat 500 bahkan 600 ada kemungkinan ditolak karena mungkin syarat-syarat yang lain enggak dipenuhi. Nah, kita udah memenuhi syarat-syarat lain kecuali TOEFL kok kurang dikit, upload aja gitu. Jadi kita itu Allah itu suka ketika hambanya itu tawakal. Tawakal itu kan pasrah, mencapai titik mencapai titik serahkan semuanya sama Allah lah gitu ya. Jadi kita tuh jangan mendikti Allah. Ya Allah, aku pengen tadi S2 di Edinburgh 2 tahun, habis itu nikah, habis itu enggak gitu. Iya, Allah tuh sudah punya rencananya sendiri gitu ya. Jadi pasrah, tawakal itu juga harus menyertai ikhtiar kita. Gitu. Iya. Oke Ustadz, mungkin ya pastinya selain aku, sobat-sobat BSA semua juga pasti penasaran nih Ustadz, motivasi seperti apa yang Ustadz miliki sampai Ustadz bisa berada di titik saat ini Ustadz? Kalau motivasi ini kalau bicara ketika saya jadi santri dulu ya, saya itu kan ikut salah satu warta mingguan. Intinya kita tuh santri yang suka jurnalistik, nulis berita. Oh iya, Ustaz. Namanya Darussalam Post. Kita menjadi ada salah satu moto itu adalah the show must go on. Pertunjukan harus dilaksanakan. The show must go on tuh intinya tuh memotivasi kita untuk selalu berani mendobrak segala barrier atau mendobrak segala pagar yang menghalangi kita. Kalau kita mau melakukan sebuah pekerjaan kok ternyata ada hambatan ABCD itu, mau nggak mau ABCD itu harus kita hancurkan kemudian kita lewati. Jadi Mas Gon tuh seringkali di saat-saat genting itu sangat membantu sekali gitu ya. Terus juga misalnya kayak kalau Ranco Das Cancat itu kan mengatakan all is well. Kalau kita sebagai orang Islam, innallaha ma'ana. Gitu ya, Allah selalu membersamai kita. Dan juga tentunya bicara tentang tadi untuk menghilangkan rasa skeptis dan pesimis itu seringkali ini mungkin kalimatnya agak negatif ya, tapi seringkali itu kok membawa saya untuk bisa mampu melompat. Contohnya kayak ini. Tadi mau daftar beasiswa harus minta LOA. Kalau orang saklek itu kan aku nggak ada LOA, ya udah ditinggal gitu aja. Orang tua nyuruh ngupload kartu itu, bapak tuh nggak paham ini tuh. Ini tuh bolehnya cuma LOA nggak gitu. Nah, saya tuh selalu menanamkan ya, udah upload aja. Ada kalimat ini, bodo amat gitu ya. Bodo amat diterima apa enggak gitu ya. Ya mungkin ini kalimatnya agak kasar ya, tapi seringkali itu membuat saya tuh kayak merasa nyaman gitu ya. Misalnya Mbak Zeti habis ngajar di SD atau apa, kemudian materi ajarnya itu kayak para siswa nggak bisa nangkep gitu kan. Nah itu kemudian kadang itu baper loh ke bawah gitu loh. Aduh gimana saya jadi guru nggak bener apa. Nah itu harus ada merasa kayak udahlah bodo amat. Yang penting saya sudah melaksanakan tugasnya. Kalimat-kalimat ya tentunya setiap kita punya kalimat pembangkit motivasi sendiri. Tapi ini saya sangat merasakan itu sangat berdampak gitu ya pada mental. Apalagi hari ini mental menjadi isu utama,
banyak orang bunuh diri karena mentalnya hancur, stres. Bayangkan di Gaza itu orang nggak mau mati dibunuh. Di sini orang nggak orang nggak dibom, nggak ditembak, malah bunuh diri gitu. Malah mati sendiri. Dan jumlahnya besar pula gitu kan. Saya kira itu. Oke Ustadz, mungkin tadi kita udah bahas ya Ustadz tentang perjalanan Ustadz, pencapaian yang telah Ustadz terima semasa kuliah. Dan sekarang mungkin aku bakal tanya seputaran prodi ya Ustadz. Apakah ada Ustadz hal unik yang ada di prodi BSA Wada ini, menurut Ustadz gimana nih Ustadz? Untuk hal yang unik di prodi BSA ini tentunya ini sebagai salah satu program studi yang di kampus swasta ya. Iya, Ustaz. Di kampus swasta yang mana kalau melihat dari kualitas dosen yang usianya bervariasi dari yang paling tua Bu Yusro, Pak Mukhlis, Pak Tontowi gitu ya, hingga yang muda-muda seperti saya, Pak Zakaria, Pak Syahid. Ini tentu memberikan pendekatan yang berbeda. Jadi lengkap gitu ya. Ada dosen yang senior, ada yang junior. Dosen yang senior tentunya menjadi suri tauladan, jadi ayah kita bersama. Dosen yang junior itu menjadi rekan. Jadi teman-teman yang sekiranya mau belajar apa dan seterusnya itu tidak merasa takut, tidak merasa grogi karena usianya tidak terpaut jauh gitu ya. Kemudian juga di BSA itu kita tentunya memiliki para dosen yang penelitiannya sudah internasional, seringkali menjadi pembicara-pembicara di kancah internasional juga. Dan juga satu lagi mungkin yang membedakan dengan kampus-kampus negeri gitu, karena kita punya catur dharma, salah satunya AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yang mana para dosen ini tuh juga ustadz. Gitu ya. Ini yang kadang berbeda gitu ya dengan kampus-kampus negeri sana. Jadi kami ini adalah pengajar, pendidik, peneliti juga, harus melaksanakan pengabdian masyarakat juga, plus kami ini juga ustadz, juga ceramah, juga khotib, juga lain sebagainya. Ini yang menarik gitu ya. Dan saya kira AIK atau Al-Islam Kemuhammadiyahan ini menjadi nilai lebih gitu ya. Nilai value yang lebih, justru yang ini menjadi tadi kembali ke keberkahan tadi. Dimana kita itu sibuk sekali ngurus sana sini tapi semuanya terlaksana dengan baik karena tadi kita mengutamakan hal-hal yang sifatnya, kalau pemahaman tafsirnya tarjih itu ada bayani dan burhani gitu ya. Ada 3 gitu ya. Salah satunya burhani. Bagaimana kita secara intuisi, insting gitu ya. Pendekatan itu pendekatan yang kadang dipikir agak-agak irasional, tapi rasional sebenarnya. Mungkin itu, Pak. Oke Ustadz, jadi pelajaran hidup seperti apa yang bisa Ustadz ambil selama masa kuliah dan juga setelah kuliah, atau mungkin setelah sekarang telah menjadi dosen Ustadz, seperti apa kalau boleh tahu? Mungkin satu tadi kalau kita tarik kesimpulan ya. Yang pertama birrul walidain. Kita menghormati itu tidak hanya dalam konteks dekat dengan orang tua, curhat dan sebagainya, tapi tadi dengan kita memperhitungkan apa yang dimau orang tua. Kita jangan sekali-kali mengatakan orang tua itu nggak paham gitu ya. Karena seringkali itu sebenarnya nggak paham tuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bersikap sinis, skeptis. Kita harus positive thinking, kita harus berani, kita harus mengatakan pada diri kita kalau kita itu bisa, kan gitu kan ya. Jadi jangan kalah sebelum berperang. Kemudian yang pertama birrul walidain, yang kedua jangan bersikap skeptis, yang ketiga tentunya lebih kepada kita harus membangun jaringan. Kita harus menganggap semua orang itu adalah teman kita. Jangan mencari musuh gitu ya. Jangan mencari musuh. Ada kalanya teman yang sekarang itu kita anggap penting teman yang mungkin kita jauhi karena sikap atau apanya, tapi suatu saat nanti kita akan butuh dia gitu. Mungkin itu, Mbak. Mungkin udah banyak ya Ustadz yang aku tanyain tadi ke Ustadz dari awal sampai akhir, dan sekarang nih yang terakhir ya mungkin ya Ustadz, apa kesan pesan selama mengajar di BSA Wada ini Ustadz? Ya, untuk
kesan gitu ya. Kesan kalau saya melihat para mahasiswa dengan background yang bervariasi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri. Khususnya ini karena prodi bahasa dan bahasanya bahasa Arab gitu ya. Menjadi tantangan tersendiri bagi para dosen. Tapi saya senang ketika melihat banyaknya mahasiswa yang bukan alumni pondok pesantren belajar bahasa Arab. Ini justru mereka itu lebih karena ada keterpanggilan. Beda kalau anak pesantren itu masuk karena memang udah punya skill. Iya, betul Ustaz. Jadi bisa dibilang kayak dia itu nyari aman. Iya. Tapi kalau orang yang zero Arabic bahasanya itu, nggak paham bahasa Arab sama sekali, tiba-tiba diminta untuk masuk ke prodi BSA itu berarti murni keterpanggilan hati. Apalagi yang kemarin niatnya ingin li'annaha lughatul Quran, luar biasa sekali. Berarti dia kan ada niatan untuk mempelajari Quran lebih dalam. Jadi saya senang ketika melihat mahasiswa yang semangat belajar bahasa Arab. Kemudian pesannya juga kepada para mahasiswa tentunya ya, saya lebih menekankan pada satu hal yang konkret ya. Jadi selain kita mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa Quran, tapi kita perlu meningkatkan khususnya kemampuan di bidang maharatul kalam. Karena ini sangat penting sekali untuk menjadi first impression. Orang itu menilai kita bisa bahasa Arab apa enggak pertama kali dari bisa jawab pertanyaan dulu. Iya, Mas muka, min aina jita, sobahul khair dan seterusnya. Itu harus bisa dijawab dulu gitu ya. Anda pinter penerjemahan, Anda pinter baca kitab ini, tapi ketika diajak ngomong bahasa Arab kok diem, Mbak. Orang langsung menilai Anda nggak bisa bahasa Arab. Ya. Sebaliknya ketika bahkan orang nggak bisa baca kitab, nulis Arab nggak bisa, terjemahan nggak bisa, tapi ngomong Arabnya fasih, bisa jadi dia dianggap pintar bahasa Arab gitu ya. Jadi saya katakan teman-teman agar meningkatkan kemampuan khususnya dalam kemampuan berbicara ya Ustaz. Skillnya iya. Oke Ustaz, mungkin ya cuma itu ya yang bisa aku tanyakan ke Ustaz. Terima kasih Ustaz telah menyempatkan hadir di podcast bareng BSA ini ya bersama aku. Dan semoga ya cerita-cerita Ustadz bisa membuat semangat lagi Sobat BSA semua. Dan pastinya semangat terus buat Ustadz untuk menjalani hari-harinya, untuk mengajar di BSA Wade ini. Dan kami doakan juga semoga lancar ya Ustadz untuk menyelesaikan program S3-nya. Amin. Ya. Sekian Ustadz, terima kasih. Sampai ketemu di pekan selanjutnya atau di kesempatan berikutnya ya Ustadz. Oke Sobat BSA semua, terima kasih juga buat Sobat BSA semua yang telah menyaksikan tayangan podcast bareng BSA ini. Semoga bisa menginspirasi Sobat BSA semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.